Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilawania Tahir, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi S1 PKN. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi politik dari mata kuliah Sosiologi Politik. Langsung saja. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi juga adalah salah satu jenis proses komunikasi yang penting untuk dimengerti bersama. Komunikasi politik sangatlah penting keberadaannya dalam hal hubungan suatu penguasa dengan rakyatnya. Komunikasi politik ini juga memiliki unsur yang khas yang memiliki sifat dan tujuan masing-masing. Seorang komunikator politik yang juga memiliki kekuasaan atau berada di dalam jajaran penguasa disebut dengan elit penguasa. Sementara para elit yang tidak memiliki kekuasaan struktural disebut dengan elit masyarakat. Elit masyarakat ini merupakan jumlah yang sangat terbanyak sebagai komunikator politik. Elit masyarakat dapat berasal dari berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki kaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan manusia. Komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, anggota DPR, anggota menteri, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Sarana atau target politik. Sarana adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik.
keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Komunikasi politik sangat penting dalam menentukan dalam demokratisasi. Dengan adanya persaingan kepentingan komunikator politik untuk mempengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Kajian fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dibahas yaitu fenomena komunikasi politik dalam sistem politik demokratis dengan adanya hubungan, kontrol, dan keseimbangan kekuasaan antara lain elit politik dengan rakyat, fenomena komunikasi politik dalam strategi kampanye dengan pemberian visi, misi, dan program kampanye yang sesuai dengan aspirasi. Identifikasi masalah serta potensi dari rakyat sendiri berdasarkan hasil riset kampanye. Dinamika fenomena komunikasi politik menjadi semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa dalam mewujudkan demokratisasi. Pengertian komunikasi politik menurut para ahli. Menurut seorang ahli politik yaitu Mas Wadi Rauf, komunikasi politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkap dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan, politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Mas Wadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan tersebut bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial, sedangkan komunikasi politik sebagai kegiatan ilmiah. Maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. Menurut Rusadi, seorang ahli hukum, pengertian komunikasi politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintahan. Rusadi melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya. Sedangkan Astrian S. Soeasan mengemukakan pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Pengertian komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pada masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikuti semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dari kata mengikat,
dan sanksi, memberikan isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formula pengertian komunikasi politik yang diungkapkan oleh Astrid, karena kedua kata tersebut adalah terminologi yang bisa digunakan dalam kajian ilmu hukum. Seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Jika ditarik kesimpulan bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.